dial hijaunya gue nggak demen. Kukulkan. Iya, tapi norak bro. Namo. Tapi noraknya norak banget. Okoye. Oke, hitam dong. Halo semua, balik lagi di Hobi Jam TV ya. Kembali lagi bersama saya seperti biasa ya. Udah tahu saya siapa, udah tahu dia siapa ya. Jadi kita hari ini akan membahas konten yang kalian paling suka. Konten jam tangan murah. Murah buat lo. Menengah lah. Menengah ya. Jadi di bawah 100 juta. Nah, ini Di bukannya- bawah 100 juta. Oh iya betul. Dia berapa harganya coba? Berapa harganya? Ya kan nanti satu-satu. Kita jelasin dulu. Tadi Di bawah bukan 100 bilang juta. di harga 100 juta ya tadi. Di bawah 100 juta. Oke, ini adalah konten jam tangan di bawah 100 juta ya. Jadi konten kayak kemarin lagi ya, komparasi. Komparasi, tapi ini pre-owned ya. Komparasi. Maksudnya di harga second itu di bawah 100 Betul. juta. Nanti kalau untuk harga secara spesifik nanti kita akan ngomong di akhir-akhir video aja Kupas ya. tuntas ya bro ya. Kupas tuntas. Kayak apa? Kayak Silat. udah tua nontonnya silat. Lu juga tua gameplay. Gua nontonnya sama SCTV Pak dulu Pak. SCTV juga tua ya. Cek and recheck. Apa gitu? Tahu lah. Ya ada kan dulu kan ya. Channel gosip. Oke, ya jadi ini di depan kita ini ada 3 buah jam. 3 biji salah, buah aja deh. 3 Buah. buah jam. Buah. 3 pieces jam aja lah biar lebih keren. Biar 3 unit bro. Oke, 3 unit. Iya. Unit kayak sales bos ngomongnya bos. Nih Pak unit kita di Kita sini. sales emang. Oh ya oke. Ada 3 unit jam ya. Di sini tuh ada Omega Seamaster nih apa sih? Iya, amazing. Omega Seamaster yang seaweed ya, warnanya hijau. Lalu ini ada Hublot Classic Fusion biru ya, size-nya 45 mm. Lalu di sini ada PAM 392, size-nya 42 mm ya. Jadi ini adalah kenapa gue pilih jam tangan ini karena ini yang Saya harganya sama semua. Saya sama. Ini 42 apa 45? 42. 45. Oh ya ini 42 ya udahlah sama aja lah. Ya. Ini udah kan Oh, jadi iya, 45 bener. dia kan juga kagak tahu. Iya. Kan emang mirip-mirip kan gitu loh. Oke, ini size 42 mm semua ya jadi ya. Jangan bro, ini 45 serius. Ntar ditolong salah, ini gedenya 45. Ya kalau lu ambil yang 42 lah PA. Nggak ada 42. Ada yang warna hijau. Hijau. A few minutes later. Oh Oke. maaf, tadi ada kesalahan teknis ya. Ya nggak gitu kali. Ya, tadi itu 42, tadi itu 45 mm. Tadi si Willis yang ngambil jamnya biasa. Salah gua. Yang ngomong 42 lu. Udah susulah nih, fokus dulu. Fokus, Oke. fokus. Jadi kenapa kita pilih ini karena ini semua size 42 mm, lalu ini harganya juga di bawah harga 100 juta. Nah, dan ini 3 brand ini masih dibilang cukup sekelas ya. Mirip-mirip Sekelas. ya. Sekelas. Tapi sebenarnya Hublot lebih tinggi nggak sih? Sebenarnya. Di antara 2 brand ini. Tapi untuk dari tipenya ya tipe yang ini Classic Fusion emang sekelasnya sama tipe-tipe ini. Ya range harga. Range harga. Ya, mungkin bagi kalian yang bingung ya mau beli harga yang di bawah harga 100 juta lalu bingung mau beli tipe apa ya inilah kita kasih yang best sellernya, opsinya ya. Opsi. Best seller ya. Yang favoritnya manusia-manusia. Iya. Coba pertama Bro dari Kalau sebelah bukan kiri. manusia favoritnya apa? Ya kan manusia kan pakai jam. Oh biasa kalau favoritnya orang-orang. Kalau bahasa lu manusia-manusia. Iya. Gitu ya. Kan Keren enak. juga ya. Oke, manusia cepat. Manusia itu. Oke, ini cepat penerannya apa? Ini PAM 392. PAM 392, size-nya 42 mili. Kelebihannya dia power reserve 3 hari dan udah in-house bro. Udah, cuma gitu doang. Ya enggak, belum kan belum selesai. Oh iya, oke. Iya kan? Cuma gitu doang. Jadi ini power reserve-nya 3 hari. Nah kalau menurut gua, di antara 3 ini ya, ini kan kita kan meng-compare. Yang paling gua nggak demen dulu deh. Gua kayaknya nggak demen yang Fusion. Kalau gua. Karena terlalu tipis dan kalau dipakai juga, ya kalau buat gua ngerasa lebih kayak cewek gitu. Terlalu Ini kan jam feminim. dress watch. Iya dress watch. Yang mungkin gua nggak suka dress watch. Oke, ya kan? terus? Tapi memang di antara 3 brand ini, yang paling tinggi ya si Hublot. Oke, Secara brand, bener nggak? bro. Secara Betul, brand. betul. Tapi dia mesinnya masih ETA loh. Nah, itu alasan kenapa dia brandnya lebih tinggi tapi harga lebih murah karena dia mesinnya masih pakai ETA, belum in-house. Tapi kan Mesinnya emang dia. dia dibikin untuk yang kelas. Ya benar, makanya Murahnya. lu bayar harga yang lebih murah untuk brand yang lebih tinggi, lu dapetnya speknya rendah. Oke. Bener gak? Ini kayak lu beli mobil Toyota nih, misalnya jenis apa, Fortuner atau apa gitu, yang harganya lebih mahal, tapi ada Mercy yang lebih murah daripada Toyota. Speknya lebih rendah. Tapi ini sebenarnya nih kalau Hublot ini tuh, ini emang harganya tuh dibilang murah banget sih karena kalau yang tipe lain kan buset. Benar. Hublot. Barunya mana ada yang murah bos? Ya, Sumpahnya. jadi ini salah satu opsi alasan kenapa dia murah kan. Jadi orang bisa memilih, oh gue pengennya brandnya lebih tinggi tapi entry level. Nah, ya, otomatis dapetnya speknya di bawah. Iya betul. Bener nggak? Tapi kalau harga, misalnya lu beli kayak Omega atau Panerai dengan range harga yang sama dengan brand yang lebih tinggi, lu dapat speknya lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi brandnya di bawah dia. Nah, jadi pilihannya tergantung kalian. Lebih senangnya kayak gimana? Ya, setuju.
Ya nggak? Menurut lu gimana? Menurut gua sih, ya kalau kalian udah tau lah ya, gua suka sama Hublot ya. Bosan gua juga ngomongnya ya. Boleh gak gantian gue yang susahnya? Gua mungkin suka yang lain gitu ya. Gue acting dulu suka yang lain gitu. Iya, boleh. Acting dulu. Nggak, tapi ini dari ketiga brand ini sebenarnya gue sukanya Hublot sama Panerai. Cuman kenapa gue nggak suka sama Panerai Pump 392? Karena size-nya kecil. Karena mostly tuh yang pakai banyakan cewek yang agak gede badannya gitu loh. Oh, cewek yang gendut gitu. Bukan gendut, agak gede. Agak gede. Halus Agak ya? Gede. Iya dong, cewek bongsor kan gede. Iya. Gendut kan beda dong. Beda. Iya, jangan Agak gede ya? Tinggi gede? tinggi gede gitu loh ya. Cewek mungkin yang orang-orang Lebanon kayak Orang gitu lah. Lebanon kayak gimana, bro? Tahu juga lah gue. Oke ya, lalu kalau yang Fusion ini gue suka yang 45 mm. Kalau yang 42 juga gue nggak suka gitu loh. Gue suka yang 45 mm. Tapi untuk dari ini Omega, maaf ya, gue bukan nyerang Omega atau gimana. Gue emang dari dulu nggak suka Omega, dari gitu deh. Dari dulu gue emang nggak suka Katanya lu Omega. James Bond, waktu itu lu bikin video James Bond? Itu kan yang James Bond. Oh, James Bond. Ini kan bukan James Bond. Ini seaweed bos. Pantes Rumput sama laut, anjing. aja lu nggak suka Omega, lu selama ini ngomongnya omeging lu gitu ternyata. Iya, ini yang seaweed kan. Iya. Rumput laut lu pakai buat jam. Lah, Kan gua ini makan. juga warnanya kayak rumput laut, bro. Tapi kan bukan seaweed. Iya. Oh, ini namor bro, namor. Namor. Kukulkan. Kukulkan. Nonton nggak lo namor kan? Nonton kan? Apa Black Panther? Itu dia. Nggak ngerti dia Black Panther. Mana ngerti si Dipo mah. Oh ya, di orang maksudnya ini Dipo sih. Oke, nah jadi ini ketiga ini sebenarnya balik lagi ke selera. Willis sukanya lu Panerai pasti dong. Kalau untuk Panerai, gue kayaknya lebih suka yang si Master deh daripada Panerai. Beda. Panerai yang ini maksudnya. Oh. Sama kayak lu. Ini kan karena mungkin 42 yang kayak tadi lu bilang buat cewek yang badannya gede. Ya. Dia apalagi gua, cowok yang badannya gede yang nggak bakal bisa pakai inilah. Terlalu kecil. Ya makanya Iya kan? kecilan. Nah, tapi Omega ya oke lah. Kenapa kita itu ambil size ini? Sebenarnya kan kita juga ada yang 45 mm. Cuman mostly kebanyakan tuh orang-orang cari yang 42 sekarang. Gua nggak tahu kenapa. Ya dari demand-nya permintaan customer segala macam tuh mereka pada carinya sekarang yang size kecil, yang 42 mm, banyakan begitu. 40 sampai 42. Nah, inilah ya jam murah yang kalian bisa pakai mau dari orang tua kayak mau dari anak muda kayak mau badan gede kecil tetap masih bisa pakai sebenarnya gitu loh. Cuma kalau untuk dari gua pribadi gua nggak suka aja yang 40 mm gitu. Lu nggak suka yang 42 mm. Ya. Makanya gua kan jarang Kecuali pakai Rolex lah ya. 42. Ya nggak sih? Rolex itu 40 mm, 43, 40. karena dia cuma ada dia ada 42 cuman 42-nya mahal-mahal bos. Kita nggak bisa bawa sini kan. Ya, range-nya nggak masuk di sini. Range-nya nggak di sini nggak masuk. Range-nya nggak masuk di sini. Rolex yang 42 itu kayak Yachtmaster yang white gold itu juga 42. Tapi dari 3 jenis jam ini yang kalau lu pakai dari jauh tuh orang tahu lu pakai jam merek apa, bener gak? Oh iya, jelas ini mah udah dari Ya, kan? karakter ciri khas mah udah. Hublot kelihatan banget, Hublot banget gitu. Udah ini mah Si udah. Master ada. juga kelihatan banget, si Master banget. Betul. Ya kan kayak gitu. Betul. Ya ini bisa dibilang nih kalau dari Omega, Hublot dan dari Panerai ya ini tipe Luminor yang paling dicari orang, lalu Hublot Fusion juga sama, Omega si Master juga sama gitu loh. Bahkan ini kan body yang dipakai sama yang James Bond juga kan, yang di film apa tuh? Yang mana? Gue lupa film apa ya. Yang terakhir kan No Time to Die. Iya, cuma kan bukan yang ini. Omega apa sih? Gue lupa, coba kalian cari-cari sendiri lah. Dikasih PR dong, netizen dikasih PR. Si James Bond apa? Ya. Karena gue suka James Bond tuh yang udah dari yang Skyfall. Skyfall. Skyfall tuh yang pakai Planet Ocean ya? Kalau Planet Ocean gue suka, ya. Tapi kalau untuk si Master, Karena bulky tebel. betul bulky. Tapi sebenarnya kalau untuk historical, untuk jangan cengeng. Nyetrum. Jangan cengeng, lu tua lu. Iya. Nyetrum. Tapi secara historical, kalau untuk Omega sebenarnya lebih historical si Master dibandingkan Planet Ocean. Karena yang dipakai buat tentara British kan si Master. Si Master. Bukan Planet Ocean. Ini Apa? 3 biji paling laku yang mana? 3 biji yang aku ya Panerai lah. Iya. Iya kan? Mesti Baru diakuin kedua lah. Hublot ya. Panerai. Karena untuk range jam di bawah 100 juta yang mungkin speknya oke, in-house, dipakai juga keren, dan dia kan bisa gonta-ganti strap juga kan. Lu lupa lu. Oh iya. Kelebihan dari Panerai begitu. Anda tidak akan pernah bosan karena Anda bisa gonta-ganti strap semau Anda dan gampang sekali dibukanya. Kalau untuk Hublot dibukanya capek, susah. Ya, obengnya Untuk khusus. Omega dibukanya masih Gampang gampang, lah, tapi gampang. nggak segampang Panerai. Masih gampang. Dan kalau misalnya Anda beli Panerai kan langsung kan kalian bisa dapat toolsnya, ya kan? Yep. Obeng sama 2 colokan. Ya. Ini yang quick release. Jadi kalau untuk kelebihan, si Panerai apa aja nih? Mesin 3 hari. Size-nya ya sebenarnya cowok cewek bisa pakai lah. Ya. Bener nggak? Bisa Ya. gonta-ganti strap. Ya. Ya kan? Terus dia masuk ke, jadi dress watch bisa nggak? Bisa kalau pakai kroko. Bisa aja. Bisa aja, Size bisa kecil aja. kan? Bisa aja, betul. Ya kan? Bisa. Dibikin sporty bisa, dibikin yang kayak retro-retro bisa, Bisa. dipakein kulit-kulit retro. Betul. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya cuman size kalau gue. Size. Cuman size. Ya cuma kalau misalnya secara general sih kekurangannya apa? Enggak deh, Panerai.
Kekurangannya? Ya kekurangannya size. Kalau buat lo, buat Ya. buat gue Nggak, juga. maksudnya kalau orang yang suka size 42 nih, cuman bagi ini kekurangannya apa gitu? Kayaknya nggak ada ya. Ini. Nggak ada sih ya. Mesin juga badak tuh. Mesinnya badak ya. Mesinnya badak. Nah kalau untuk Hublot kelebihannya ya Apa coba kelebihannya? satu ya dari brandnya Hublot. Ya, lalu yang kedua itu dia dari mesinnya walaupun ITE tapi badak juga Hublot. Fusion jarang banget rusak, jarang amat rusak ya. Lalu untuk dari bakalnya bagus. Nah itu dia bakalnya bagus kalau Hublot. Strapnya juga kroko, strapnya dia tuh perpaduan kroko dan rubber. Jadi depannya rubber, dalamnya kroko. Depannya kroko, dalamnya rubber, kebalik maaf. Lalu untuk dari bodinya oke juga. Nah, untuk warna hijau dan biru tuh perfect menurut gua, paling bagus. Kalau menurut gua kurangnya nih ya. Apa? Kurangnya mesinnya. ITE. Masih pakai ITE. ITE. Jadi kayak ya sorry tuh nih lu beli Tech Heuer yang zaman dulu atau apa ya mesinnya sama. Betul sekali. Tapi kan lu bayarnya dengan harga yang mahal. Tapi kan kita beli brandnya. Iya benar. Ya brandnya lebih tinggi. Hublot. Brandnya lebih tinggi. Ya. Ya menurut gua kekurangannya di mesin kan. Betul. Dan Mesin. dial hijaunya gua nggak demen. Kukulkan. Iya, tapi norak bro. Namo. Tapi noraknya norak banget. Oh iya. Oh iya, oke hitam dong. Tuh, menurut gua nih hijaunya agak norak, agak lebay gitu. Hijaunya bagus. Namor. Iya, namor juga Kaki hijaunya gua ada nggak sayap, begini. bos. Namor. Nggak namor sih lu. Apa? Gue lagi ngebayangin namor mukanya kayak lu gimana ya? Ya gue tinggal pakai anting, pakai colokan hidung. Beres. Entar lu edit gua kayak namor nih mas ini. Gue tau si Dipo nih kan. Orang ngomongnya spontan dia. Ya pokoknya intinya nih menurut gua ya, ini kan menurut gua. Oh iya, opini pribadi, bener nggak? Ma, bos. Iya, pokoknya hijaunya menurut gua rada kurang bagus, rada norak. Ya Oke. kan? Oke lah setuju. Kurang, Kalau misalnya kurang. untuk kalau bagi Willis hijaunya norak, gue nggak setuju. Tapi kalau mesinnya itu ya gue setuju. Nah itu dia. Ya, tapi Cuma kalau karena kroko mesinnya bagus, strap bagus, dalamnya rubber, depannya Oh, kulit, cocok. cakep, semuanya cakep ini. cantik kali. Cantik kali. Nah untuk Amazing gimana? Amazing. Amazing. Kita ngomong jeleknya dulu, kan lu benci sama dia? Gue nggak benci dia. Oh, lu nggak favoritin dia? Nggak suka itu bukan berarti benci. Cie. Jago ngelesnya. Sales mana sih dulu? Dulu saya di sales Elon Musk. Sales mah. Nah ini coba ini apa? Iya. Kekurangannya apa? Lah kan gue nanya lu nanya balik. Bingung lu ya? Nggak, Iya kan? Jadi kalau misalnya kayak untuk Lu cuma nggak suka secara dia personally aja kan? Bener kan? Sebenarnya dia bagus, cuman lu emang nggak suka aja kan? Lu kayak ada apa sih? Ada masalah apa sama dia? Kalau gua gini, untuk dari material nggak usah ditanya lagi, ini bagus ya, bezel seramik, lalu bodinya steel, rubber dan ini juga model baru juga. Dialnya pun juga nggak ngebosenin, ya ada ombak-ombak gitu. Yang gua tanya kekurangan bukan kelebihan ya bro. Lu kenapa jawabnya kelebihan? Iya, makanya gua mau ngomong ke kekurangannya dulu. Ya tadi kelebihannya lu saya sebutnya. Nah, kalau kekurangannya apa? Gue nggak tahu kenapa tuh ini tuh Omega di tangan gue nggak pernah cocok. Nggak tahu kenapa. Aneh gitu loh rasanya. Dari dulu ya. Even yang No Time to Die pun tuh pas pakai juga aneh gue. Walaupun rantainya keren tapi tetap aneh. Kenapa aneh? Karena lu mencoba menjadi James Bond. Karena James Bond tuh garansi fit. Lu belum tahu lu. Iya. Ini yang si Daniel Craig kan mati nih di film terakhir nih. Terus? Dia mau pakai yang Cina sekarang. Oh ya? Ada. Bener lu? Iya. Kita mau pakai yang Cina. Made in China dong? Oh iya, James Bond. Dia bisa keliling Shanghai kan. Beijing kan juga banyak mafia tuh, Hong Kong kan. Oke. Nah, kelebihan tadi gua udah bilang, kekurangan juga bagi gua personally, kekurangannya ya dari mesin juga dia ini kan juga in-house kan? In-house. In-house. Jadi Hijaunya bro, ini hijaunya lebih bagus masih sama akuin. namanya seaweed gitu loh. Rumput laut. Lu ada masalah apa sama seaweed? Ya Bagus kan kok. itu makanan, Bos. Maksudnya bukan makanan sih, itu kan tumbuhan. Ya, kita kan biar alami, natural gitu loh. Ya kan? Oh ya, dia cinta lingkungan. Nama kan ocean. Nyambung sama seaweed. Sea Master ya kan. Oh iya, Namanya bener, Sea bener, Master bro. Bener. Setuju. Sea artinya apa? Laut. Master? Master ya, master. Master apa? Master. Apa namanya master itu? Tolong Indonesianya apa master? Master. Ahli. Ahli kan expert bro. Aduh apa ngomong? Intinya master lah intinya lah. Ya penguasa lah. Penguasa lah. Ya. Penguasa Penguasa lautan Sea Master. Kukulkan dong. Iya, makanya ini yang kulkan ini. Hijaunya Tapi ini. namanya Namor di film bos, namanya bos. Namor kan buat musuhnya yang jemputin. Udahlah. Ya lu nonton gak sih? Nggak tahu dah. Ya. Jadi, kekurangannya apa bagi lu apa? Kekurangannya apa? Kekurangannya gue gak suka rubbernya. Oh iya. Rubbernya tuh kayak murah menurut gua. Iya nggak sih? Iya, rubbernya Kayak yang lu iya. beli, bahkan rubber B aja lebih bagus kali. Kalau Anda pegang rubber ini emang rubbernya itu waneh ya. Lebih jauh lebih bagus rubber B. Jadi kalau kalian mau beli ini, gua saranin kalian beli ini ganti ke rubber yang lebih bagus. Lu saranin beli kepalanya aja, rubbernya
buang gitu. Simpen. Simpen. Ntar kalau misalnya pengen jual lagi, rubbernya masih ada, lengkap. Iya, lengkap. Harga berapa? Tadi kau Nah, ini kalau ini nggak nyampe 80, 70-an. 70-an, oke. Belum berapa duit? 80-an, oke. 80-an. Ini 90-an. 80-an. 80-an ya. 788. Tapi kebetulan ini kan baru, kalau bekasnya di bawah 80 juga, 70-an lah. Ya kalau bekas 65 atau 70. Betul. Nah, itulah. Jadi ini kita udah review singkat ya 3 jam ini. Tinggal pilihannya di tangan Coba kalian kalian semua. tulis di kolom komentar kalian tuh sukanya yang mana gitu loh. Hublot, Classic Fusion, Omega Seamaster atau si PAM 392. Kalau Panerai jadi Paneristi. Paneristi. Kalau Hublot jadi Hublotista. Hublotista. Kalau Omega jadi Hah? Omega jadi apa? Amazing. Hah? Amazing. Amazing. Lu mesti bikin perkumpulan Omega kok gitu, karena belum ada. Iya itu dia. Tapi ini Omega fansnya banyak loh. Banyak. Tapi kenapa gua nggak? Mungkin ada, cuman gua nggak tahu kali ada komunitinya. Ya boleh dong, kalau yang punya community Omega, yang senang mau Omega, hubungin kita dong ya, kan kita datengin deh. Iya. Bener nggak? Kita kan pernah kan? datangin kolektor Omega tuh. Ya kan cuma 1 orang. Siapa tahu ada 10 orang gitu kan, lagi ngumpul pecinta Omega. Kita review di sana sama-sama. Oke, kalau gitu ya. Coba kalian pilih yang mana ya. Jadi kalau kalian misalnya masih bingung, boleh langsung ke sini. Ya. Kalau masih bingung, boleh cek di kita Instagram. Jiwa salesnya keluar. HBJ Official atau di kita punya website ya, hobbyjam.co.id. Jiwa salesnya keluar. Bener. Bagus. Udah laku. Ya bener dong. Oke, ya, itu aja lah guys. Jangan lupa like, share, subscribe Hobbyjam TV. Bye-bye. Bye.